Makanya orang yang kena santet, sekali kena, yang rokok masuk lewat asap itu, Thomas. Jadi kalau tidak mau kena santet ya berhenti ngerokok. Kalau vape Pak, sama nggak Pak dengan rokok Pak? Apa? Vape Pak. Saya itu segala sesuatu yang merusak kesehatan lebih baik dihindari, Thomas. Ya, padahal terus hubungannya rokok dengan kuasa gelap, berarti kalau orang merokok pasti sangat mudah kena santet ya Pak ya? Ya, udah kena, Thomas. Boleh jelasin nggak Pak, biar jemaat yang masih merokok biar sadar Pak bahwa rokok itu bahaya. Karena orang rokok itu, Thomas, kan unsurnya ada 3, asap, Ya. api, kayu. Kayu. Kayunya dari apa? Tembakau. Nah, setelah itu apa namanya, wur dan itu cengkeh ya. Itu kan satu Ya. unsur, Thomas, dengan kemenyan. Kemenyan itu kan terbuat dari kayu, Thomas. Dibakar keluar Ya. api asap, satu unsur. Makanya orang yang kena santet, sekali kena, yang rokok masuk lewat asap itu, Thomas. Jadi kalau tidak mau kena santet ya berhenti ngerokok. Kalau vape Pak, sama nggak Pak dengan rokok Pak? Apa? Vape Pak. Saya itu segala sesuatu yang merusak kesehatan lebih baik dihindari, Thomas. Betul, sepakat betul. Ya. Gini, Oke, Pak. Thomas, untuk sehat itu mahal. Tapi lebih mahal kalau sakit, Thomas. Betul, Pak Daud. Betul. Apalagi nggak punya duit, ditolak rumah sakit. Tahu enggak, Thomas? Iya, Pak Daud. Saya pernah punya kawan, Thomas. Uangnya itu triliunan, Thomas. Waduh, triliunan, Pak Daud. Triliun, telo, Thomas. Telo ya. Triliun. Tapi dia itu, Thomas, sesak napas. Kemana-mana harus dekat dengan tabung oksigen. Uangnya triliunan, tapi kemana-mana bawa tabung oksigen, Thomas. Iya. Dia punya hobi ingin keliling berbagai negara. Tapi tidak bisa, Thomas, karena dia pakai tabung oksigen gitu, Thomas. Sekalipun dia punya harta triliunan, tetapi tidak bisa menikmati, Thomas. Akhirnya meninggal. Nah, saya mau tanya sama Thomas, lebih baik kita, walaupun uangnya tidak triliunan, tapi kita bisa menikmati makan dan tidur, nafas dengan gratis, gitu, Thomas. Betul, Pak. Itu pilihan yang terbaik, Pak. Sehat itu lebih mahal daripada, lebih berharga daripada uang, Thomas. Betul, Pak Daud. Nah, jadi makanya nikmati saja, Thomas. Ya. Dan kita ini harus belajar, Thomas, ya, mensyukuri apa yang Tuhan beri. Betul. Tahu enggak, Thomas? Iya, Pak Daud. Sampai sekarang, dari saya lahir nih, Thomas, rambut saya ini tidak pernah kena semir, Thomas. Sampai ada putihnya di sini, Thomas. Iya. Saya biarin aja. Kenapa? Saya menikmati apa yang Tuhan berikan, Thomas. Iya, Pak Daud. Nah, kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan, Thomas. Iya, Pak Daud. Ada hidungnya pesek. Nah, Thomas merasa kurang yakin, tidak mensyukuri. Akhirnya operasi plastik. Nah, segala sesuatu yang tidak natural, Thomas, nanti repot, Thomas. Nanti kopior. Jadi lebih baik menikmati aja lah apa yang Tuhan beri. Kita harus belajar berdamai dengan diri kita sendiri, Thomas. Amin. Nah, pertama dengan Tuhan,
kedua harus berdamai dengan diri kita sendiri. Artinya kita ini berusaha belajar mensyukuri, menikmati apa yang Tuhan berikan, Thomas. Amin. Kaya-kayanya orang punya triliunan, Thomas. Kalau dia makan maksimal, Thomas, itu dia makan 2 piring nasi, Thomas. Itu maksimal, Thomas. Sekali makan 2 piring nasi lah. Kalau enggak nasi ya 2 piring roti lah, betul enggak? Iya. Coba suruh 10 piring, mati dia, Thomas. Jadi apa sih sebenarnya nikmatnya orang punya uang? Saya kasih tahu, Thomas. Hanya melihat saja, betul nggak, Thomas? Betul. Nah, kalau gengsi, berapa sih harganya gengsi, Thomas? Iya. Nah, ini ada pengalaman, Thomas. Ya, wah keren nih Pak Daud. Saya tunggu Pak Daud, cerita Pak Daud. Suatu kali ada orang mau menemui waktu itu Pak Edi Wibowo Danjen Kopassus, Thomas. Beliau almarhum Danjen Kopassus, Thomas, Pak Edi Wibowo. Ya. Waktu itu ada seorang pengusaha mau menghadap, Thomas. Iya. Nah, karena ribut, Thomas. Ribut masalah bisnis, Thomas. Nah, bisnisnya itu besar, ini sama-sama konglomerat, Thomas. Nah, konglomerat lawannya juga itu juga menemui keluarga dari Pak Edi Wibowo juga. Nah, Pak Edi Wibowo berkata gini, inti ngomong gini, Pak Daud, berapa sih harga sebuah gengsi? Nah, misalnya Thomas, yang diributin ini misalnya ya hanya 100 M, tapi keluarnya sudah 1 triliunan lebih, Thomas. Karena apa? Adu gengsi. Ibaratnya seperti itu. Kan? Yeah. Makanya yang diributin itu adalah kambing. Tapi dua-duanya udah keluar kerbau semua, Thomas. Kenapa? Adu gengsi, Thomas. Gengsi Pak Daud, betul. Nah, waktu itu Pak Edi Wibowo berkata, berapa sih harga sebuah gengsi itu? Iya. Tapi nilainya yang diributin itu bukan 100 M lebih, Thomas. Tetapi dibanding dengan biaya semuanya itu, Thomas, lebih gede. Dari PN, PT, MA, MPK, balik lagi. Gitu terus, Thomas. Iya. Jadi, waktu itu Jenderal Edi Wibowo berkata gini, berapa sih harga sebuah gengsi, gitu, Thomas. Yes. Nah, makanya, Thomas, saya ini menikmati apa yang Tuhan berikan saja, Thomas. Ya. Nah, yaitu apa, Thomas? Ya, kalau kita ini diberi Tuhan ini, ya kita nikmati aja, Thomas. Jangan memaksa diri. Nah, kan ada orang memaksa diri harus punya tas Hermes, kan gitu, Thomas. Tas Hermes. Nah, harus punya Louis Vuitton. Wah, itu kan gengsi aja, Thomas. Betul, Pak Daud. Kalau saya tuh berusaha menikmati apa yang Tuhan berikan, Thomas. Amin. Karena kalau gengsi, berapa sih harga sebuah gengsi? Pak Daud tahu nggak berapa harganya? Nah, jadi ada bagaimana kita bisa sukses, Thomas. Kalau kita ini waktu muda harus menjaga hidup kita. Itu ada caranya, Thomas. Gimana caranya, Pak Daud? Pertama, harus punya rasa ingin tahu yang tinggi, Thomas. Punya rasa ingin tahu lebih tinggi, Pak Daud, ya. Kedua, engkau harus punya teman yang diajak bicara yang lebih dari kita, Thomas. Iya. Lebih di sini pengetahuannya, baik ekonomi, baik bisnis, dalam segala hal, Thomas. Iya. Untuk melihat siapa dirimu, masa depanmu, kita bisa lihat dari siapa temanmu, Thomas. Nah, kalau temannya tukang becak, ya rata-rata kan,
oh nanti Thomas ojek gitu loh Thomas. Nah, tapi kalau teman Thomas itu pembisnis, teman Thomas itu adalah seorang yang jenderal dan lainnya, minimal engkau punya pengetahuan Thomas. Nah, gitu loh. Jadi di mana temanmu, di situ kita tahu gimana masa depanmu Thomas. Yes. Menurut Thomas gimana? Sepakat Pak Daud. Karena di dalam bisnis itu perlu namanya koneksi dan jaringan Thomas. Betul. Nah, orang sekolah luar negeri hebat Thomas, sampai karburator botak bocor-bocor Thomas. Tapi kalau dia itu tidak ada pergaulan, kuper, Pak itu tidak ada jaringan, tidak ada koneksi, lah mau kemana Thomas? Ya. Nah, makanya dalam sistem, dalam seseorang mau maju di waktu muda, dia harus banyak rasa ingin tahu dan punya jaringan. Nah, jaringan itu dari mana? Teman-teman. Kita sekolah itu untuk apa sih, Thomas? Kenapa ada sekolah mahal, ada sekolah murah? Betul nggak, Thomas? Betul. Karena kalau sekolah yang kelas, Thomas, yang mahal, Thomas ya, kan pergaulannya kan beda juga dengan yang sekolah bayarnya murah, Thomas. Nah, tapi saya tuh lebih setuju kalau sekolah itu adalah selain menimba ilmu, tapi juga membentuk jaringan, Thomas. Betul. Betul nggak, Thomas? Betul, Pak Daud. Nah, jaringan. Makanya ada sekolah sampai kuliah mahal-mahal itu apa? Nah, itu membentuk apa? Jaringan. Setelah rasa ingin tahu, kedua apa, Thomas? Engkau berteman dengan siapa? Nah, temanmu narkoba semua. Jadinya apa? Kena sabu-sabu, Ya. jadi busa-busa. Jadi busa-busa. Nah, tapi kalau teman kita ini adalah pembisnis, terusan itu ekonom, nah terusan akunting, cara kita berpikir juga beda, Thomas. Betul, Pak Daud. Jadi kalau saya ingin tahu masa depanmu, itu mudah, Thomas. Saya harus tahu siapa temanmu. Nah, betul, Thomas? Betul, Pak Daud. Nah, jadi supaya apa? Tidak kopior, gitu. Tidak kopior. Yang ketiga, Ya. Yang ketiga, jadi pertama itu, kedua rasa ingin tahu lebih tinggi, kedua apa Thomas? Temanmu. Engkau berteman dengan siapa? Loh, saya ini Thomas punya teman Thomas ya. Teman-teman saya ini lebih tua dari saya loh Thomas. Oh. Dan saya ini paling muda Thomas. Iya Pak Daud. Teman-teman saya itu misalnya ada Thomas ya, dia itu ekonom, dia itu lulusan UI. Nah, dia lulusan terbaik gitu Thomas. Yes. Dan dia pun juga ekonom dan dia CEO dalam perusahaan. Nah, di situ saya sering bicara sama dia. Makanya saya ini ada namanya itu pertemuan kakek-kakek Thomas. Padahal saya paling muda Thomas. Saya belum kakek lagi. Tapi itu teman-teman saya semua Thomas. Wah, itu ngomongnya udah beda dengan anak-anak zaman sekarang, Thomas. Iya. Makanya saya umur saya seperti ini, tetapi cara berpikir saya udah beda, Thomas. Karena teman saya itu kakek-kakek semua kebanyakan, Thomas. Dan ingat, Thomas, laki semua. Iya. Nah, terusan ada juga teman saya lagi, Thomas. Yaitu saya sering manggil ini pertemuan nenek-nenek, Thomas. Nah, itu satu ada yang dosen, Thomas. Dosen, doktor, dia ahli teknik industri, manajemen dan lainnya. Jadi, nah dari situlah kita banyak informasi, input gitu loh, Thomas. Informasi dan lainnya, Thomas. Jadi, dan saya juga punya teman kan ya ahli makro mikroekonomi, ahli pengamanan, dan banyak hal, Thomas. Yes. Nah, disitulah
saya belajar walaupun saya ini tidak kuliah, Thomas. Ya. Saya kan hanya sekolah Alkitab setingkat SMA, Thomas. Ya. Tentang pajak juga saya tanya sama kawan saya yang di perpajaan gitu. Posisi. Jadi, oh perpajaan tuh gini. Tentang ekonomi. Jadi, kita ini harus punya teman yang berguna, Thomas. Betul. Dan mereka itu karena suatu keberhasilan seseorang itu tergantung informasi yang kau dapat, Thomas. Betul. Yang ketiga, saya rasa ingin tahu, ketiga, kita harus tekun, Thomas. Iya. Tekun dan punya konsisten dalam suatu yang kita gelutin, Thomas. Jangan Betul. hanya kita ini selalu ikut arus. Wah, ini trennya ini ikut ini, tren ini. Itu ingat, Thomas, orang itu udah datang duluan, itu pionir. Kalau kita masuk, tinggal habisnya, Thomas. Iya. Artinya kita harus menjadi perintis, Thomas. Pionir, gitu, Thomas. Betul. Nah, jadi pergaulan konsisten, tekun itu perlu, Thomas. Iya, Nah, betul. yang keempat apa? Kita harus berusaha tidak puas dengan keadaan kita, Thomas. Iya. Jadi kalau kita nih bisnis seperti ini, kerja seperti ini, kita harus cari yang lebih lagi, Thomas. Lebih lagi, Pak Daud ya. Ini kita ngomong dalam bisnis ya, Thomas ya, dalam pekerjaan. Iya. Nah, makanya saya ini kan cara berpikirnya kan tidak hanya satu, Thomas. Mm-mm. Nah, jadi arah ke depannya gimana gitu. Yes. Jadi kita harus jadi pionir, bukan jadi spion. Iya. Jadi kepala Pak Daud ya. Oke, puji Tuhan. Ini ada cerita kehidupan dari Pak Daud yang sangat memotivasi semua. Simple, singkat, tapi mengena ya untuk cerita kehidupan. Oh, luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang Pak Daud kita boleh langsung ke 5 pertanyaan Pak Daud ya. Ya.